Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Leluhur Yu menjadi tenang dan memerintahkan para murid di dalam mansion, tidak ada yang keluar untuk saat ini. Saya akan pergi menemui nenek-nenek moyang. Para murid yang hadir tergerak setelah mendengar ini karena mereka memahami maknanya. Nenek moyang melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam rumah besar hingga dia mencapai sebuah rumah kumuh. Dia merapikan pakaiannya tanpa sedikit pun dan bersujud di depan pintu. Cucumu memberi salam padamu, nenek-nenek moyang. Masuk. Sebuah suara yang kuat terdengar dari dalam. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam dan memasuki gedung. Itu sangat rapi, hanya ada tikar jerami dengan seorang lelaki tua yang bermeditasi di atasnya. Dia bertubuh besar dan mengenakan pakaian rami tanpa hiasan apapun. Rambut abu-abunya bersinar saat dia duduk tegak seperti batu. Ini adalah nenek moyang Yu. Keturunannya tidak lagi mengetahui nama aslinya. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah putra satu-satunya Yu Taijun. Ini adalah God King kedua dari klan, God King 9 dunia yang sangat kuat. Klan tersebut pernah memiliki 5 God King. Selain Taijun yang merupakan kaisar penyerang, suaminya juga seorang God King yang menakutkan. God King lainnya adalah ayah leluhur Yu, atau putra nenek moyang Yu. Dia juga seorang God King kuat lainnya. Sayangnya, kedua God King ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hidup mereka habis di antara jalan lambat menuju Grand Dao. Bayangkan saja, sebuah klan yang bukan merupakan garis keturunan kerajaan sebenarnya memiliki 5 God King dan 1 kaisar penyerang. Meskipun skalanya kecil, kekuatan dan prestisenya cukup kuat. Para God King inilah alasan mengapa klan Yu memiliki posisi termasyhur di Laut Besar. Setelah melihat nenek-nenek, nenek-nenek kembali membungkuk dan berkata, "Nenek-nenek moyang, saya khawatir kita menghadapi musuh yang kuat. Dia telah mencapai 12 skala kami dan menggunakan kekuatan." "Aku tahu." Nenek-nenek perlahan mengangguk. "Siapa dia?" "Seorang junior bernama Li Qiye. Dia berasal dari sekte kuno dupa pembersihan tanpa dukungan nyata." Nenek moyang sibuk menjawab. "Li Qiye, dupa pembersih." Nenek moyang menggumamkan kedua nama ini dan berpikir dengan tenang. Dia datang dengan niat buruk. Pertama, dia melukai keturunan kami dengan parah dan menyiksanya. Lalu dia merobek lengan cucu keponakanku. Ini adalah pria yang sangat agresif. Saat ini, dia menggunakan 12 skala kami untuk menghancurkan kapal perang Skyfire. Aku khawatir dia akan segera datang menemui kita, kata leluhur dengan cemas. Kegugupannya bisa dimengerti. Li Qiye datang dengan agresif dan sepertinya mengincar klannya. Terlebih lagi, dia telah mendengar tentang gelar Li Qiye, Verces, dan juga kemasyhuran yang menyertainya. Menjelaskan, nenek moyang bertanya. Nenek-nenek menceritakan kisah Yuzhan lagi dan bagaimana dia dan pamannya diberi pelajaran oleh Li Qiye. Mereka melaporkan masalah tersebut kepada ketua klan dan ketua klan, pada gilirannya, melaporkannya kepada leluhur. Setelah mendengar ini, sang nenek-nenek moyang dengan lembut menunjuk lengan bajunya dan berkata dengan datar, "Biarkan junior mengurus masalahnya sendiri. Anak laki-laki itu harus disalahkan karena tidak cukup terampil dan kalah. Katakan padanya untuk berlatih lebih keras. Satu-satunya hal yang perlu dipikirkan saat ini adalah 12 skala." Dia mengerutkan kening setelah mengatakan ini. Leluhur Yu juga memikirkan pernyataan itu. Dia sedikit terkejut karena kakeknya tidak mau membela keturunan mereka. Namun, dia tidak berani berkomentar karena kakeknya jauh lebih berwawasan luas dibandingkan dirinya. Dia pasti punya keinginan sendiri. Akan masalah menjadi bagi Verces untuk menguasai 12 skala. Kita perlu menghilangkan hal ini untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, kata leluhur Yu. Nenek moyang meluangkan waktu untuk berpikir sebelum menjawab. Tidak ada yang mengejutkan karena ada banyak guru besar namun tersembunyi di dunia. Namun, di generasi kita, seharusnya hanya ada 2 orang yang dapat sepenuhnya memahami 12 skala tersebut. "Dua yang mana?" kata nenek-nenek. "Yang pertama adalah Gu Zun dari Heaven Suppression. Bakatnya hampir tiada taranya." Nenek moyang menjawab, "Jika dia benar-benar menginginkannya, dia pasti bisa memahami misteri di dalamnya. Hanya saja ibu masih ada jadi dia tidak ingin memusuhi dia."
Lalu siapa yang kedua? Nenek moyang tidak meremehkan bakat Gu Zun. Bagaimanapun, ini adalah seorang jenius eonik. Yang kedua, kamu tidak akan mengenal orang ini, aku tidak perlu membuang-buang kata-kata. Mata sang nenek-nenek berkedip sebentar tapi dia menolak menjawab. Hal ini membuat nenek moyang tercengang. Karakter menakutkan macam apa yang bahkan kakeknya tidak mau berkomentari. Li Qiye datang dengan niat mengancam tapi dia mungkin tidak berada di pihak yang sama dengan Gu Zun. Nenek-nenek berkata dengan cepat, kami berada di pihak yang sama dengan penindasan surga dan memiliki hubungan baik dengan orang-orang Ye Jiushu. Gu Zun tidak perlu mendekatkan kita, ditambah lagi, Li Qiye juga menghapus bayangan Gu Zun di timbangan. Kami tidak bisa memprediksi tindakan Gu Zun dari sudut pandang biasa. Nenek moyangnya yang sakit-sakitan, menyebut Gu Zun seorang jenius bukanlah hal yang tidak masuk akal, tetapi menyebutnya sebagai orang gila yang keras kepala juga tidak masalah. Seorang junior sederhana sepertimu tidak bisa berspekulasi dalam pikirannya. Nenek moyang dengan patuh menutup mulut. Ibu akan keluar besok. Pilih beberapa keturunan dan biarkan mereka melihatnya karena dia mungkin tidak akan melihat grup Anda lagi nanti. Adapun Li Qiye, dia akan membuat keputusan. Kata nenek-nenek, yang mulia ingin keluar. Nenek moyang sangat gembira. Meskipun dunia tahu bahwa dia telah selesai merusaknya, dia masih belum meninggalkan restorasinya, tidak ada seorang pun di rumah itu yang memenuhi syarat untuk menemuinya di luar nenek moyang Yu. Pergi. Nenek moyang berakhir dengan lambaian lengan bajunya. Nenek moyang yang bahagia itu menarik napas dalam-dalam dan membungkuk lagi sebelum berbalik untuk pergi. Satu hal lagi, tidak perlu terlalu dekat dengan Soaring Immortal. Kami tidak berjalan di jalur yang sama dengan mereka. Nenek-nenek menambahkan, nenek moyang beberapa saat. Dia akhirnya tenang dan berkomentar, Soaring Immortal memang ingin berteman dengan kita. Jika kita memiliki sekutu seperti mereka, keuntungannya akan datang. Faktanya, para senior di klan mengetahui ketertarikan Yu Yulian pada Long Aotian dan senang melihatnya menghasilkan hasil. Bahkan leluhur Yu tidak keberatan dia menikah dengan Soaring Immortal. Nenek moyang meninggikan suaranya, apa yang kamu tahu? Di mata Soaring Immortal, kami hanyalah alat yang bisa digunakan. Hanya junior yang memahami seperti Anda yang memenuhi syarat untuk berdiskusi dengan Soaring Immortal. Bersekutu dengan mereka akan membawa bencana yang menghancurkan sekte. Yah, sang leluhur ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa karena jauh di lubuk hatinya, dia ingin membentuk persatuan ini. Ingat saja ini, tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Anda akan mengerti di masa depan, keturunan kita yang bodoh tidak dapat mencapai sesuatu yang hebat, mengerti? Nenek moyang dalam-dalam. Cucumu akan mengingat hal ini. Meskipun dia tidak setuju dengan pandangan ini, dia tetap sangat menghormati kakeknya. Di lokasi terdalam dari mansion itu terdapat area terlarang. Keturunan Yu tidak diperbolehkan berada di sini karena ini adalah tempat tinggal nenek moyang mereka. Ada sebuah kuil tua dan sederhana di sini yang telah mengalami pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya dan terpukul oleh cuaca. Mencicit, pintu kayu yang tertutup rapat akhirnya terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut putih di pelipisnya keluar. Meskipun demikian, orang masih dapat melihat bahwa dia adalah seorang wanita cantik yang luar biasa jika dilihat dari sikap anggunnya saat ini. Dia berjalan ke taman dan memandangi pohon-pohon tua yang sedang berbunga dan mendesah dengan kecewa, Pak Tua, pohon-pohon yang kita tanam telah berbunga tetapi kamu tidak lagi di sini, meninggalkanku sendirian di dunia ini sekarang. Siapa? Pandangan tiba-tiba menjadi serius pada momen sentimental ini. Seluruh dirinya berubah dan aura perkasa muncul seperti seorang jenderal yang menyapu 9 langit. Grand Dao selalu merupakan jalan tersendiri, kamu bukan satu-satunya. Pada saat ini, seorang pemuda melayang dan berkata, King Feng, sudah lama tidak bertemu. Wanita tua itu terkejut mendengar sapaan itu. Sorotan yang memancarkan cahaya menakutkan melebar saat dia menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Apakah ini benar-benar kamu? Suaranya bergetar. Siapa lagi yang bisa mengendalikan 12 skala selain aku? Ketika saya mengubah konstitusi Anda saat itu, Anda juga memiliki ekspresi yang sama, yaitu tidak percaya pada keajaiban. Li Qiye lah yang menjawab sambil tersenyum. Yang mulia, ini benar-benar Anda. Wanita tua itu berteriak dengan penuh emosi. Ya, ini aku. Dia berbicara secara sentimental sambil memandangnya, sudah lama tidak bertemu.
Waktunya benar-benar kejam. Yu Qingfeng adalah nenek moyang klan Yu, jenderal pertama Legiun Naga Hitam pada generasi Kaisar Abadi Yin Tian. Dia menonjol sebagai kaisar penyerang, keberadaan yang benar-benar mengerikan. Qingfeng menyapa Anda, Yang Mulia. Setelah menenangkan diri, wanita tua itu segera bersujud di tanah dan memohon. Li Qiye dengan cepat membantu berdiri dan berkata, kamu bukan lagi bagian dari Legiun, jadi upacara ini tidak diperlukan. Setelah disangga, dia menatap pemuda itu sambil memegang tangannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya menyentuh wajahnya. Yang Mulia, Anda benar-benar mendapatkan tubuh asli Anda. Dia berkata dengan emosional. Ini dianugerahi bagi Raja Naga Hitam. Dia dengan lembut menghela nafas, dia berusaha sekuat tenaga dan mengorbankan kehendak surga untuk keluar bersama tubuhku, lalu jiwa dan rohku kembali. Bawahanmu malu karena tidak bisa membantu Raja Naga dan kamu. Dia menghela nafas. Ketika Raja Naga Hitam menyerang Gua Iblis Abadi, dia masih menjalani budidaya kematian dan tidak bisa membantu. Jika tidak, dia akan berpartisipasi. Itu bukan salahmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, masa hidupmu sudah berakhir pada saat itu, jadi sungguh luar biasa bagimu untuk bertahan sampai sekarang. Sepertinya kamu tidak akan bisa hidup untuk kehidupan berikutnya, tapi budidaya kematian ini setidaknya akan menambah umur panjangmu yang hilang. Dia menjadi sedih dan menjawab, alasan saya bisa melakukan ini semua karena orang tua itu. Dia menggunakan nyawanya sendiri untuk mengisi hidupnya, tapi dia menghela nafas lagi dan berhenti. Dia selalu mencintai dan itu adalah pilihannya, kata Li Qiye. Kami berjanji untuk hidup bersama sampai akhir tanpa mempedulikan masalah duniawi, tapi pada akhirnya, keturunan kami tidak kompeten sehingga lelaki tua itu berubah pikiran. Dia berharap saya bisa hidup lebih lama untuk melindungi mereka. Hanya saja orang bodoh tidak mengetahui kesulitan dan mengorbankan kita. Dia menjadi lebih murung. Suaminya juga seorang jenderal di bawah Legiun Naga Hitam meskipun dia tidak licik. Sepasang kekasih tersebut memutuskan untuk tidak menyegel diri mereka sendiri dan memilih untuk menjalani kehidupan biasa sampai mati bersama. Sayangnya, keturunan mereka semakin merosot dari generasi ke generasi. Hanya leluhur Yu di generasi ini yang mampu melakukan apapun. Setelah dia, klan Yu tidak punya bakat untuk berbicara. Hal ini membuat suaminya berubah pikiran. Dia memutuskan untuk membiarkan hidup lebih lama untuk melindungi klan mereka selama beberapa generasi lagi. Jadi, di akhir masa hidupnya, dia membantu pengisian kembali kehidupan. Meskipun usahanya berhasil, suami tidak dapat melampaui cobaan terakhir ini sehingga dia mengorbankan dirinya demi dia. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa melihat kematian dengan begitu mudah dan melepaskannya? Li Qiye tersenyum dan kecewa. Dia mengundangnya ke kuil tua. Bagian dalamnya juga sangat sederhana dengan beberapa diagram ukiran di kiri dan kanan. Itu adalah catatan sejarah nenek moyang klan Yu. Dia duduk dan berbicara, saya yakin Anda akan mampu melakukan banyak hal dengan tubuh asli Anda di generasi ini, Yang Mulia. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, katakan saja. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untukmu sekali lagi. Li Qiye menolak, tidak, kalian berdua telah memperoleh kebebasan dan meninggalkan Legiun, jadi saya tidak akan merusak ketenangan kalian. Sudah waktunya bagimu untuk menikmati masa tua daripada menjadi bagian dari kereta perangku. Saya berhutang banyak padamu, Yang Mulia. Tanpamu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang, tidak, aku juga tidak akan hidup. Klan Yu juga tidak akan sejahtera. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak berhutang apapun padaku. Li Qiye tersenyum, saya hanya membimbing Anda dan memberi Anda kesempatan. Apa yang telah Anda capai adalah karena usaha Anda sendiri dan terlebih lagi, Anda telah membayar semuanya dengan bekerja di Legiun selama ini. Dan ingat, saya hanya melakukan sedikit bantuan. Kakakmu adalah orang yang sebenarnya menyelamatkanmu. Yu Zhengfeng menyegel adiknya saat itu dan menghabiskan satu generasi untuk mengumpulkan cukup bahan sebelum meminta Li Qiye untuk menyelamatkannya. Karena pertemuan yang menentukan ini, mereka bergabung dengan Legiun Naga Hitam. Setelah banyak kemenangan dan kontribusi yang berjasa, Matriark Yu menjadi jenderal pertama Legiun. Itu semua karena kamu menunjukkan cintaku dan klan kita. Dia menghela nafas dengan lembut. Saat ini, dia bersedia keluar lagi untuk bekerja di Li Qiye dan juga dengan klannya. Namun, dia tidak setuju dengan hal ini.
Inilah yang pantas kamu dapatkan dan dapatkan klanmu. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Sayang sekali juniornya tidak kompeten. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi pada saya. Kakak laki-laki tidak ingin melihat anak-anak yang tidak layak ini sehingga tulang-tulangku yang tua tidak punya pilihan selain hidup dengan cara yang ditelan ini. Zheng Feng masih bisa hidup untuk waktu yang sangat lama. Li Qiye mengangguk, aduh, dia memiliki dao yang melelahkan dunia. Wajar jika dia tidak peduli dengan keturunannya. Di matanya, klan Yu tidak memperhatikannya. Kakak, dia menjadi sedih ketika berbicara tentang kakaknya. Tidak ada yang mungkin mengingat karakter terkenal seperti Yu Zhengfeng di generasi sekarang, seorang kaisar penantang yang bersembunyi di Discover. Tapi matriark Yu akan selalu mengingatnya. Zhengfeng memulai jalan tak terpecahkan ini hanya untuk menyelamatkan adik perempuan tercintanya saat itu. Dulu kakak tidak biasa seperti ini. Dia adalah orang yang cerdas dan energik. Selain sangat murah hati, namun cobaan cinta membuatnya istimewa. Dia menjadi lelah dan tidak lagi peduli pada hal-hal duniawi. Dia menyatakan, tidak. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kakakmu telah berdamai dengan cintanya yang gagal pada Kaisar Abadi Qianli. Iblis batinnya bukan tentang cinta tetapi dirinya sendiri. Setelah memilih dao ini, sangat sulit untuk kembali. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat dia jadinya dan semakin dia bosan dengan masalah fana. Pada akhirnya, dia menjadi terkutuk, bahkan surga pun tidak mau mengambilnya. Dia harus tetap seperti ini. Dia harus bertanya. Dia tidak ingin dia mengalami nasib buruk di tahun-tahun mendatang. Tidak ada yang bisa membantu jika dia tidak ingin pergi. Li Qiye menggelengkan kepalanya, dia tahu apa yang dia hadapi dan apa yang harus dia hadapi. Oleh karena itu, dia bertarung melawan Kaisar Abadi Qianli untuk terakhir kalinya, tetapi dia tidak ingin membunuhnya. Dia mungkin memutuskan untuk berjalan di dao kekaisaran itu hanya untuk menyelamatkanku saat itu. Dia tersenyum pahit, menyadari harga yang diterima kakaknya hanya untuk menyelamatkannya. Dia menciptakan Grand Dao-nya sendiri saat itu. Faktanya, Iu adalah hal yang sangat menakjubkan sehingga dia berhasil lolos dari dao yang melelahkan dunia namun dia kembali lagi. Pilihannya sama dengan Kaisar Abadi Mu Zuo. Li Qiye berkomentar, Mu Zuo adalah seorang kaisar saat itu sehingga kekayaan dan budidayanya lebih besar daripada kakak laki-lakimu, tetapi dia masih kembali ke dao yang mengerikan ini untuk dikutuk selamanya. Itu adalah pilihan mereka, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Li Qiye juga tersenyum kecut. Mengapa kaisar memilih jalan ini? Dia sudah memiliki cara pemerintahan. Ibu pemimpin Yu tidak begitu mengerti. Grand Dao sang kaisar sudah cukup untuk memikul kehendak surga. Itu adalah jalan yang luar biasa dan tidak dapat dihentikan. Namun pada akhirnya, dia melepaskan dao ini dan memilih dao yang melelahkan dunia sebelumnya, tidak ada yang bisa membayangkan pilihan seperti itu. Saya tidak tahu. Saya khawatir tidak ada yang tahu logikanya, hanya beberapa tebakan. Li Qiye terkekeh, beberapa orang percaya bahwa dia melakukannya untuk hidup lebih lama. Atau mungkin ini semacam pengungsi. Lalu apa alasannya? Dia bertanya. Li Qiye berpikir sejenak sebelum menjawab, saya juga tidak tahu. Kita harus bertanya langsung kepada kaisar untuk menemukan penjelasannya, tetapi jika dia tidak memberitahu orang lain, maka tidak ada cara untuk mengetahuinya. Matriark Yu menghela nafas pelan setelah mendengar ini. Dia juga ingin membantu kakaknya agar dia bisa menjalani kehidupan yang berbeda. Sayangnya, dia tidak berdaya dalam hal ini karena Zheng Feng bahkan lebih kuat darinya dan lebih berpengetahuan tentang turnamen. Jika dia sendiri tidak ingin meninggalkan dao, tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang baik tentang masalah ini adalah umurnya akan sangat panjang. Dia telah melatih dao ke tingkat terkutuk, dibenci oleh para dewa dan setan. Sangat sulit baginya untuk mati sehingga dalam arti tertentu, dia telah melampaui batas yang dimilikinya. Li Qiye berkata, saat ini terserah, namun masih ada harapan akan adanya perubahan. Tapi dia sendiri yang tahu apa itu. Setelah beberapa saat, dia mengubah topik dan bertanya, apakah Anda kembali untuk mengambil kembali Heaven Suppression? Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah berpikir untuk kembali menjadi milik saya sendiri. Heaven Suppression terpisah dariku tapi aku tidak ingin melihat Gu Zun memimpin, itu saja. Selain dia, saya tidak terlalu peduli jika ada orang lain yang mengambil alih. Gu Zun, dia tidak akan menyerah.
Sudah 3 generasi. Matanya menjadi serius. Inilah mengapa dia luar biasa. Li Qiye tidak bisa menahan tawanya. Sejujurnya, terkadang aku sedikit mengagumi bocah nakal itu. Dia tahu bertahan siapa aku dan tahu betapa sia-sianya hal itu, tapi dia tetap tidak mau menyerah, masih mengumpulkan harta dariku, merampas makanan dari rahang harimau. Keserakahan seperti itu tidak akan surut bahkan setelah aku mengambil ciptaannya dan memenjarakannya di mata laut. Hati Dao seperti itu jelas gigih tetapi salah arah. Jika tidak, masa di depannya tidak akan terbatas menjadi seorang kaisar yang luar biasa. Ibu pemimpin Yu mengangguk setuju, tidak perlu meremehkan bakat Gu Zun tetapi kesalahannya telah mengorbankan masa depannya. Dia tahu kamu tidak akan membunuh. Itu alasannya dia tidak punya keraguan saat ini tanpa melakukan negosiasi. Jika bukan karena Raja Naga Hitam, dia pasti sudah menjadi abu. Dia sadar akan masa lalu. Raja memohon demi kebaikannya, tapi bukan berarti aku tidak akan membunuhnya sekarang. Li Qiye terkekeh, toleransi dan kesabaran saya ada batasnya. Gu Zun memilih untuk tidak menghargainya, jadi jika aku menangkapnya lagi, tidak akan ada belas kasihan bahkan jika Raja Naga Hitam hidup kembali dan memohon. Dia diam-diam setuju lagi. Orang luar tidak tahu tentang pemenjaraan Gu Zun di mata laut, tetapi sebagai jenderal pertama Legiun dan salah satu pelaksana hukuman, dia mengetahui rahasia informasi tersebut. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia berspekulasi dari pemahamannya sendiri tentang karakter Gu Zun. Ya, Li Qiye menyebarkan, pada saat ini, muridnya, Ye Jiushu, bertanggung jawab atas Heaven Suppression. Meskipun dia tidak menunjukkan wajahnya, dia mengendalikan segala sesuatu di latar belakang. Jiushu hanyalah pion. Sehebat apapun Gu Zun, berikan saja perintahnya, orang-orang kami akan menangkap Gu Zun sehingga Anda dapat menghukumnya. Ibu pemimpinnya menawarkan, meskipun legiun tersebut hanya tinggal nama saat ini, para jenderal tua dari generasi Kaisar Abadi Qianli dan Kaisar Abadi Yin Tian masih hidup. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya, ini dimulai karena aku jadi aku akan mengakhirinya. Jika dia tidak mau bernegosiasi, saya pribadi akan membunuhnya untuk memberikan jawaban yang adil kepada Raja. Dia menjadi sentimental dan berkomentar, seorang jenius yang luar biasa. Satu pemikiran menghancurkan hidupnya. Dengan bimbingan Anda dan perlindungan Raja Naga Hitam, dia bisa menjadi salah satu kaisar terhebat sepanjang zaman. Sayangnya, dia telah jatuh ke level ini. Tidak mengherankan kalau dia memiliki perasaan seperti itu. Gu Zun memiliki keunggulan yang tak tertandingi dibandingkan orang lain saat itu. Akan sulit baginya untuk tidak menjadi seorang kaisar karena bakatnya dan memiliki penguasa tertinggi seperti Raja Naga Hitam sebagai pendukungnya. Keserakahan menghancurkan potensinya yang tak terbatas. Kekayaannya juga diambil darinya selama dia di penjara. Kematian akan menjadi takdirnya jika bukan karena raja. Jika bukan karena pemikirannya yang tidak bijaksana, itu bukanlah generasi Kaisar Abadi Yin Tian setelah Kaisar Abadi Qianli. Gu Zun adalah orangnya. Pada akhirnya, talenta yang tak bertanding tersebut terbuang percuma. Setelah Kaisar Abadi Yin Tian, Gu Zun juga berpikir untuk menjadi seorang kaisar. Mungkin dia ingin menggunakan kekuatan itu untuk melawan Anda, Yang Mulia. Mungkin dia memiliki tujuan yang sama pada generasi ini. Ibu pemimpinnya mengembara. Jadi bagaimana jika dia menjadi seorang kaisar? Jika dia berani melawanku, aku akan tetap membunuh. Li Qiye berkata datar, dosa masa lalu telah diampuni. Namun, pada generasi Kaisar Abadi Takong, dia telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, cukup untuk hukuman abadi. Tahukah kamu kenapa aku masih belum menyiksanya? Li Qiye bertanya. Karena Raja. Dia memikirkannya sebentar sebelum menjawab. Itu benar. Raja merebut kembali tubuh asliku dengan harga yang mahal. Dia juga tahu bahwa aku tidak akan mengampuni Gu Zun sehingga ketika hari itu tiba, dia mengharapkan akhir yang cepat tidak seperti penyiksaan saat itu. Li Qiye dengan lembut menghela nafas. Ekspedisi Raja Naga Hitam saat itu bukan hanya untuk membayar kembali Li Qiye. Sebagian kecilnya disebabkan oleh Gu Zun. Dia telah melakukan yang terbaik untuk Gu Zun. Jawab ibu pemimpinnya. Dia tahu bahwa Gu Zun tidak berharga. Itu hanya karena dia telah berjanji pada kakak perempuan Gu Zun untuk menjaganya, dan selama dia masih di dunia ini, tidak akan terjadi apa-apa pada Gu Zun. Dia pikir dia berhutang banyak padanya,
itu sebabnya dia memohon pada Guzun. Li Qiye menghela napas lagi. Guzun adalah adik ipar raja, satu-satunya kerabat istrinya. Dia meninggal lebih awal sehingga raja hidup dalam kesedihan, berpikir bahwa dia berhutang padanya. Oleh karena itu, dia berjanji untuk merawat Guzun dengan baik, dan selama dia masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa pada Guzun. Inilah mengapa dia memohon kepada Gagak Hitam untuk menyelamatkan Guzun dari kejahatan tersebut. Jika tidak, Guzun akan mati 100 kali lipat. Raja adalah orang yang menepati janjinya. Ibu pemimpinnya menghela napas dengan lembut. Inilah salah satu alasan mengapa begitu banyak orang menghormati Raja Naga Hitam. Sayangnya, memiliki saudara ipar seperti Guzun hanya menyeretnya ke bawah. Aku akan cepat membunuh Guzun karena mempertimbangkan raja. Li Qiye berkata datar. Ibu pemimpinnya tidak mengatakan apapun lagi. Dia bisa bersimpati dengan emosi raja. Misalnya, keturunannya juga berantakan sehingga dia cukup frustasi. Aku ingin tahu kapan klanku akan jatuh karena orang-orang bodoh itu. Dia berkata dengan penuh perasaan. Dengan 12 skala dan 18 meriam kristal, bahkan jika generasi mendatang tidak kompeten dan klan mulai menurun, masih mustahil bagi pihak luar untuk menghancurkannya. Tentu saja, kecuali mereka memanggil kaisar penyerang yang sebenarnya. Jika tidak, klan akan tetap berjalan. Li Qiye mendengus. Itulah mengapa aku khawatir. Sang ibu pemimpin memaksakan sebuah senyuman, orang bodoh tidak tahu bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi dan manusia yang lebih baik. Mereka mengira karena nenek moyang ada di sekitar, tidak ada yang akan memberi wajah mereka. Itu sebabnya saya tidak akan memberi mereka 18 meriam, itu hanya akan merugikan mereka. Masuk akal. Li Qiye tertawa, jika mereka merasakan kekuatan itu, mereka akan sangat senang dan berpikir tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa hidup. Sang matriark menjawab, Zongying juga tidak punya banyak waktu jadi siapa yang tahu berapa lama klan akan bertahan jika orang-orang bodoh yang memimpin. Zongying adalah cucunya, nenek moyang Yu. Hidup bisa terasa menyakitkan, meskipun harus melalui hibernasi. Li Qiye menyampaikan suasana hatinya. Ia cukup sedih dan ingin kematian setelah suaminya meninggal, namun ia harus menunggu hidup lebih lama untuk mengurus keturunannya. Hidup terasa menyakitkan baginya saat ini. Selama ribuan tahun hingga saat ini, tidak banyak leluhur yang rela menyerahkan keturunannya. Oleh karena itu, banyak God King terkenal memilih untuk berhibernasi di bawah tanah dan hidup dalam kegelapan agar tetap hidup. Mereka mengandalkan kekuasaan dan kekuasaan mereka sendiri untuk melindungi keturunan mereka. Anak-anak punya rezekinya sendiri, biarkan saja, kata Li Qiye. Saya akan melakukan itu setelah ini dan mungkin generasi berikutnya karena saya akan menyatu dengan bumi pada saat itu. Dia menghela nafas dengan lembut. Dia siap untuk mati. Li Qiye berkata, sambil tersenyum, tahun-tahun selalu berubah, tidak ada pohon yang selalu hijau dan legiun naga hitam yang telah mengancam dunia selama 3 generasi juga akan berakhir. Dia menghela napas sambil meratap. Bayangkan betapa indahnya dan tak terpecahkannya legiun ini dulu. Bahkan legiun kekuasaan pun harus memberi jalan. Sayangnya, tidak ada yang bisa hidup selama itu sehingga prajurit dan jenderal di legiun terus berganti. Dari Kaisar Abadi Qianli hingga Kaisar Abadi Yintian dan terakhir, Kaisar Abadi Takong, begitu banyak persiapan datang dan pergi. Ibu pemimpin Yu adalah jenderal terbaik pada generasi Kaisar Abadi Yintian. Pada akhir periode ini, dia dan suaminya diberikan izin oleh Li Qiye untuk keluar dan memulai klan mereka. Banyak jenderal melakukan hal yang sama. Seiring bertambahnya usia, mereka kembali ke rumah mereka dan hidup menyendiri. Namun, bahkan yang terkuat pun tidak dapat bertahan dalam waktu ujian. Tanpa berhibernasi di bawah tanah, mereka tidak akan hidup lebih lama dari 1 generasi. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang meninggal di dunia. Saya masih mengingat para jenderal dengan cukup baik. Saya kira tidak mungkin beberapa orang dapat melihat dari mereka secara langsung sekarang. Dia berkata dengan nada kecewa. Dia mengangguk secara sentimental dan menjawab, ketika semua orang kembali ke kehidupan sipil, lukisan yang Anda buat masih disimpan di klan saya. Tunggu, saya akan membawanya ke sini untuk Anda lihat, Yang Mulia. Diagram Jenderal Ya. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Dia mengangguk, baiklah, itu akan menghibur.
Dia segera memasuki gedung dan mengeluarkan sebuah lukisan. Li Qiye secara pribadi mengambilnya dan memberikannya kepada pasangan itu sebelum mereka meninggalkan Legiun. Setelah dia pergi, Li Qiye berkeliling untuk melihat mural di kedua dinding. Beberapa kejayaan-kejayaan klan mereka. Tentu saja, pasangan tersebut memainkan peran penting dalam mural tersebut karena mereka adalah nenek moyang terkuat. Setiap pertempuran yang melibatkan mereka dicatat dengan sangat rinci. Li Qiye tenggelam dalam tontonan tentang pertarungan lama pasangan ini. Dia tiba-tiba kembali ke masa lalu dengan ekspedisi melintasi 9 dunia. Ini adalah era yang cemerlang, setidaknya bagi Legiun Naga Hitam. Mereka memerintah selama 3 generasi dan sampai batas tertentu menjadi identik dengan Raja Naga Hitam. Sayangnya, setelah pertarungannya yang luar biasa, 9 dunia jatuh ke dalam era Dao sulit. Sejak saat itu, Legiun tersebut juga menghilang, tidak ada yang melihat spanduknya lagi. Li Qiye menghela nafas sambil melihat mural itu. Raja membayar harga yang terlalu mahal untuk menyelamatkannya. Tentu saja, dia mengerti bahwa sebagian dari hal itu adalah upaya raja untuk menebus kejahatan Guzun. Saat Li Qiye menikmati momen ini, suasana di luar menjadi ramai dengan deretan orang yang masuk, baik tua maupun muda. Mereka dengan hormat masuk ke dalam dengan tertib. Orang yang memimpin adalah nenek moyang Yu dan leluhur Yu di belakangnya. Ada beberapa leluhur yang berpengaruh setelah mereka. Lalu ada klan Master Yu dan beberapa keajaiban luar biasa. Yu Yulian dan Yu Zhan adalah bagian dari grup ini. Hari ini adalah saat ibu pemimpin akan keluar sehingga nenek moyang membawa keturunannya ke sini untuk menemui nenek leluhur mereka suatu saat. Faktanya, anak-anak muda tidak pernah memiliki kesempatan ini sebelumnya, bahkan Master Klan pun tidak. Apalagi God King seperti leluhur Yu hanya melihatnya beberapa kali saat tumbuh dewasa. Nenek moyang adalah orang yang paling sering melihatnya. Siapa kamu? Semua anggota terkejut melihat Li Qiye berdiri di sana. Ekspresi nenek-nenek moyang Yu tenggelam. Ini adalah tempat penting mereka dan orang luar dilarang masuk. Tapi, sekarang, seseorang muncul entah dari mana. Bagaimana mungkin nenek moyang yang bertanggung jawab atas tindakan pencegahan keselamatan di sini tidak mengejutkan? Matanya menjadi dingin saat dia menatap Li Qiye. Itu dia. Yu Zhan bertindak seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Wajahnya memucat saat dia menunjuk dan berteriak pada Li Qiye. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah karena takut akan pemukulan terakhir. Namun, dia lebih berani karena semua leluhur ada di sini sehingga dia melengkungkan dadanya dengan bangga. Paling ganas, leluhur Yu dan ketua klan tercengang melihatnya. Mereka tidak menyangka dia muncul di tempat ini. Tentu saja, mereka sadar bahwa dia mungkin punya rencana terhadap klan mereka tetapi tidak secepat ini. Dia mengabaikan dan menatap nenek moyang Yu. Dia tersenyum dan berkata, Zhonying, kan? Kamu adalah. Giliran sang nenek-nenek moyang yang tercengang karena Zhonying adalah nama masa kecilnya. Tapi sekarang, ada orang asing yang menemukannya. Apa yang sedang terjadi? Ibu pemimpin mengambil gambar dari kamarnya dan bertanya setelah melihat adegan ini. Yang mulia, leluhur Yu segera bersujud di tanah, keturunanmu menyambutmu dan mendoakan kesehatanmu. Yang mulia, anggota lain yang belum pernah melihatnya sebelumnya juga bersujud. Hanya Yu Zhonying yang menatap Li Qiye dengan bingung. Dalam sepersekian detik ini, dia pasti memikirkan sesuatu. Bangkit, ibu pemimpinnya mengangguk. Semua orang berdiri dan membungkuk. Nenek moyang melihat lagi ke arah Li Qiye dan melaporkan dengan lembut, Yang mulia, orang ini disebut yang paling ganas. Dia menyimpan niat buruk terhadap klan kita dan sebenarnya telah menguasai kekuatan 12 skala. Yang mulia, orang ini telah menodai reputasi kami dan menyakiti anggota kami. Dia bahkan menghancurkan semua tulangku. Saya tidak berguna dan tidak bisa mempertahankan gengsi kami sehingga dia mempermalukan saya. Yu Zhan melihat permusuhan leluhur Yu dan dengan cepat menambahkan beberapa bukti yang meyakinkan. Yulian juga terkejut. Dia tidak berpikir dia akan begitu berani memasuki tanah terlarang mereka dan memprovokasi kaisar penyerang pada nenek moyang mereka. Sepertinya olah dia telah memakan jantung harimau dan isi perut macan tutul. Sangat kejam meremehkan semua orang dan menganggap dia yang terbaik. Yang mulia, mohon musnahkan kesombongannya dan hukum dia atas kejahatan menghina klan kami. Yu Zhan ingin meninggalkan kesan pada pertemuan pertama ini jadi dia dengan berani menceritakan perbuatan jahat Li Qiye. Diam, tampar dia.
Sang ibu pemimpin mengucapkannya dengan ekspresi dingin. Yuzhan tercengang setelah mendengar ini, sama dengan leluhur Yu dan semua orang yang hadir, tidak ada yang mengharapkan ibu pemimpinnya memihak orang luar. Pa, Yu Zonying mendapatkan kembali akalnya dan menamparkan Yuzhan 2 kali hingga tumpah darah sebelum mendorongnya ke bawah, berlutut. Yuzhan tanpa daya terjatuh di tempatnya. Ibu, dia kemudian membungkuk ke arah ibu pemimpin sambil menatap Li Qiye dengan gugup karena dia telah memahami beberapa hal. Zonying, kembali ke Heaven Suppression semasa kecilmu, apakah kamu ingat mereproduksi menatap matahari? Dia berkata perlahan. Nenek moyang bergidik karena kegembiraan dan ketakutan. Dia menatap Li Qiye dengan tidak percaya dan melangkah maju lalu berlutut di hadapannya. Orang rendahan ini tidak mengira aku bisa melihat penampilan sucimu lagi di masa hidup ini. Mohon maafkan aku atas pelanggaranku. Bangkitlah, tidak ada salahnya jika tidak mengetahuinya. Li Qiye dengan lembut memposisikan lengan bajunya sebagai jawaban. Yu Zonying berdiri dengan kegembiraan yang tak terkendali. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak berpikir akan bisa bertemu dengan guru suci itu. Lagi, dia masih sangat muda saat itu, tapi dia masih ingat guru suci mengajaknya keluar untuk menyaksikan matahari terbenam di atas seekor ikan paus di laut. Kita harus ingat, guru suci adalah eksistensi tertinggi, penguasa 9 dunia. Sebagian besar, hanya karena kontribusi orang tuanya dia bisa mendapatkan bantuan gurunya. Setelah bertahun-tahun, penguasa 9 dunia mengunjungi klan mereka lagi. Ini adalah kehormatan terbesar. Yu leluhur dan yang lainnya terbelalak. Nenek moyang Yu memiliki posisi yang bagus di klan. Ini adalah God King 9 dunia yang tergeletak di hadapan Verces hari ini. Itu terlalu mengejutkan. Bodoh, katak di bawah sumur yang tidak bisa melihat Gunung Tai, tegur ibu pemimpinnya. Lupakan saja, itu bukan salah mereka. Li Qiye duduk di kursi utama dan menenangkan kepalanya dengan lembut. Dia akan melakukan sesuatu pada hal lain tetapi karena ibu pemimpinnya, dia tidak bisa marah sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang seperti Yuzhan berjingkrak-jingkrak di depannya begitu lama? Dalam waktu singkat, kelompok tersebut tidak berani bernapas dengan keras. Mereka tidak mengetahui identitas Verces tetapi nenek moyang mereka sangat hormat. Bahkan orang idiot pun akan menyadari bahwa latar belakangnya luar biasa. Sementara itu, Yuzhan bahkan tidak berani melihat ke atas sambil berlutut. Ibu pemimpinnya kecewa sambil menatap keturunannya yang memimpin kepala. Klan Yu memiliki lebih sedikit orang yang mampu seiring berjalannya waktu. Jelas terlihat penjelasannya. Zonying bisa mengurus klan selama dia masih ada, tetapi begitu dia bertambah tua, hanya leluhur Yu yang bisa melakukan apapun. Kemunduran sudah dekat jika klan sebesar itu bergantung pada 1 atau 2 orang untuk administrasi. Dia merasa masalahnya cukup sulit. Itu bukan kekurangan sumber daya tetapi kekurangan murid yang berpotensi. Tentu saja, ini bukan hanya soal bakat. Hal ini mendorongnya untuk meneriaki mereka, sekelompok orang bodoh yang mengalami stagnasi. Keberuntungan seumur hidup terbuang sia-sia untuk kalian semua. Leluhur Yu dan yang lainnya tidak berani membalas apapun. Yang mulia, apakah Anda melihat ada harapan bagi mereka? Dia bertanya pada Li Qiye. Dalam pikiran, dalam hal merawat dan mengenali bakat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia telah melatih terlalu banyak karakter tiada taraf selama berabad-abad. Kelompok itu bergidik setelah mendengar pidatonya dan semakin takut dengan latar belakang Verces. Saya sudah tua sekarang jadi saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu mereka. Dia dengan lembut mengguncang. Dia dengan lembut menghela nafas setelah mendengar ini dan mengetahui bahwa keturunannya yang tidak berharga tidak dapat dilihat olehnya. Kalau tidak, jika ada di antara mereka yang mendapatkan bantuan dan bimbingannya, mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Semuanya, mari sambut yang mulia. Dia dengan pesanan dingin. Ini adalah upayanya untuk menciptakan jaring pengaman bagi mereka. Mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun dan segera maju untuk berlutut. Li Qiye hanya mengangguk tanpa bicara. Zonying yang berdiri di samping juga menyadari bahwa Li Qiye tidak menyukai anak-anak manapun di sini. Sang matriark memandang mereka dan merengut lagi, kalian semua memiliki begitu banyak sumber daya tetapi lihatlah diri kalian sendiri, beberapa orang yang berpangkat setengah menengah, bahkan tidak licik seorang petani gelandangan. Terlalu terbiasa bermain-main, apakah Anda lupa bahwa Anda adalah seorang yang mahir?
Mungkin kamu menganggap dirimu sebagai putra dan putri bangsawan biasa. Anak-anak tidak berani membalas kata pun. Dia melanjutkan, dan kecil, kamu telah bekerja keras selama ini tetapi kamu kurang memiliki pandangan ke depan dan terlalu menyayanginya. Kurangnya disiplin telah mengubah mereka menjadi tuan muda. Leluhur Yu bertanggung jawab atas klan. Orang tua seperti nenek moyang Yu jarang bertanya tentang urusan sehari-hari. Nenek moyangnya memerintahkan dan meminta maaf, cucumu tidak kompeten dan telah merusak perkembangan mereka, tolong hukum aku. Kamu harus mengajari mereka secara pribadi sekarang. Ibu pemimpinnya berkata, mulai hari ini, klan kami akan menutup pintunya. Semua anak dan murid akan mematuhi disiplin yang ketat. Sebelum mencapai tertentu, jangan lagi meninggalkan klan untuk menghindari kehilangan lebih banyak muka. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Para anggota tidak memiliki hati dao yang tepat, bukan sumber daya. Mereka hidup terlalu santai dan segalanya menjadi mudah. Status tinggi mereka dalam hidup membuat mereka berpuas diri. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menahan godaan dari luar dan merasa tidak mungkin untuk bermeditasi dengan damai. Jadi, hal pertama yang akan dia lakukan setelah keluar adalah menggunakan hukum besi untuk mempertajam murid-murid ini. Saya akan patuh. Leluhur Yu berlutut lagi. Berikutnya giliran Yuzhan yang dimarahi. Dia berkata dengan tegas, kamu masih muda jadi tidak apa-apa untuk menyatakan cuek tetapi kamu tidak memiliki keahlian, hanya mengandalkan klan untuk pamer, tidak ada lagi sumber daya selama 30 tahun, rendamlah dirimu di rawa selama 100 tahun untuk menghilangkan kesombonganmu. Anak laki-laki itu menjadi pucat. Hukuman ini tidak mudah bagi tuan muda seperti dia tapi dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia bersujud dan berkata, saya menerima hukumannya. Dia merengut lagi tetapi menyamakan pikirannya. Semua senior menyayangi anak-anak mereka tetapi dia harus tegas untuk mengubah budaya dangkal yang ada di klan saat ini. Yang mulia, bagaimana kalau memilih salah satu dari mereka? Dia bertanya pada Li Qiye sekali lagi. Dia telah membuang semua harga dirinya untuk memohon padanya lagi meskipun dia tidak menyukai satupun dari mereka. Dia berharap setidaknya dia akan memberikan bimbingan kepada satu orang saja. Itu sudah lebih dari cukup untuk klan. Bahkan jika itu adalah orang yang tidak berbakat, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi luar biasa di bawah pengawasannya. Klan tersebut tidak memiliki penerus saat ini. Zongying tidak akan hidup lebih lama lagi dan sama dengan leluhur Yu. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pemuda yang mampu memikul tanggung jawab tersebut. Inilah alasan mengapa dia melepaskan harga dirinya untuk bertanya padanya dan memanfaatkan kesempatan langka ini. Li Qiye menghela nafas sebagai jawaban. Dia secara alami tidak akan peduli tentang masalah ini jika itu adalah orang lain tetapi karena ini adalah pertanyaan seorang jenderal tua, dia harus memberikan kepekaan. Pada akhirnya, dia mengamatinya. Matanya sekilas pada Yulian, kalau begitu, dia. Gadis yang gemetar itu terkejut karena dipilih oleh Li Qiye. Bagaimanapun, interaksi terakhir mereka adalah permusuhan. Datanglah kemari. Sang ibu pemimpin tersenyum atas konsesinya dan melambai pada Yulian. Gadis yang kebingungan itu masih mendekat dan berlutut, Yulian menyapamu, leluhur. Ini akan menjadi ujian bagimu, maukah kamu merasa nyaman? Sang ibu pemimpin berbicara perlahan, Anda memerlukan tekad dan kemauan untuk memanfaatkan kesempatan dalam memulihkan hati dao Anda yang tidak stabil. Dia menatap Yulian dan melanjutkan, jalan ini tidak akan mudah, bahkan penuh dengan kesulitan. Anda harus menghadapi rasa sakit dan pilihan sulit tetapi jika Anda dapat terus maju dengan hati yang teguh, masa depan Anda akan gemilang. Dia ragu-ragu dengan campuran harapan dan ketakutan. Leluhur Yu cemas dan bingung karena keraguannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan, seorang Grand God King seperti dia tidak mungkin mendapatkan keuntungan ini, namun Yulian diberi kesempatan berkah ini. Nak, apa yang tidak bisa kamu lepaskan? Sebagai kaisar penyerang, ibu pemimpin telah melihat semuanya dan memahaminya. Gadis itu tidak dapat berbicara. Karena Long Ao Tian, leluhur Yu segera menyadarinya dan berbicara dengan lembut. Aku tidak tahu. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Di masa lalu, klan mereka menginginkan hal ini terjadi tetapi sekarang tidak terjadi lagi. Saat ini, dia ingin Yulian tetap tinggal. Bagaimanapun, setelah pelatihannya, dia akan memainkan posisi penting dalam klan.
Bocah Soaring Immortal tidak cocok untukmu. Bahkan jika kamu menikah dengannya, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Ibu pemimpinnya menuangkan air dingin ke tubuhnya. Leluhur, Yulian berteriak tetapi tidak tahu harus berkata apa. Saat Yulian membuka mulutnya, leluhur Yu buru-buru menyela, leluhur, penerus Soaring Immortal adalah seorang immortal fisik yang telah mencapai kesempurnaan, salah satu kandidat terkuat untuk tahta dengan seni dari 5 kaisar. Bakat yang cukup langka, dia melirik sekilas ke arah Li Qiye tanpa berani mengatakan lebih banyak. Apalah artinya menjadi salah satu kandidat terkuat, hanya sekejap seperti embun pagi atau bulan di permukaan sungai. Sang matriark berkata dengan dingin, penyelesaian besar Soaring Immortal fisik tetap tidak akan berhasil. Junior-juniornya tidak menyadarinya tetapi dia tahu bahwa semua ini masih sia-sia. Selain itu, sebagai jenderal pertama Legiun Naga Hitam, dia memahami hasil dari mereka yang akan bersaing melawan Li Qiye. Bahkan jika anak laki-laki itu berasal dari Soaring Immortal, dia hanya akan menjadi tulang belulang di jalur Li Qiye di masa depan. Yulian masih menundukkan kepalanya. Para senior tahu bahwa dia menyukai Long Aotian tetapi tidak ada yang secara eksplisit menyatakannya. Seorang gadis muda seperti dia merasa sangat malu saat ini. Sang ibu pemimpin melanjutkan, saya tidak seharusnya mengganggu cinta generasi muda. Namun, apakah itu urusan sepihak atau dia juga menyukaimu? Yulian sedikit gemetar setelah mendengar ini. Aotian sama sekali tidak mengetahui kesukaannya. Itu adalah cintanya yang bertepuk sebelah tangan karena dia tidak pernah mengungkapkannya. Ekspresinya tidak bisa luput dari pandangan ibu pemimpinnya. Ibu pemimpinnya berbicara, jadi ini hanya sepihak. Gadis itu kurus dan tidak berani menjawab. Renungkan ini untukku. Sang raja menjelaskan, jika dia adalah penerus Soaring Immortal dengan seni 5 kaisar dan fisik yang sempurna, maka banyak putri di dunia akan memujanya. Meskipun Anda tidak boleh meremehkan diri sendiri, kesadaran diri tetap diperlukan. Dalam hal bakat dan kecantikan, bisakah kamu bersaing dengan wanita lainnya? Bisakah kamu membuatnya mencintaimu? Kepalanya semakin menunduk. Dia tahu betul bahwa kondisinya baik tetapi ada lebih banyak wanita luar biasa di dunia ini. Long Aotian belum tentu menyukainya, itulah sebabnya dia tidak pernah mengaku. Bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk menikah dengan sekte itu sudah mendorongmu untuk menjadi selir. Ada terlalu banyak murid di sana yang levelnya sama denganmu. Ibu pemimpin yang berpengalaman menjelaskan, jika itu terjadi, mengapa sekte ini harus menerima Anda? Ini hanya untuk memenangkan pengaruh klan kita di Laut Besar. Mereka ingin memanfaatkan nenek moyang Anda. Di luar itu, mereka tidak peduli pada klan kami maupun Anda. Kami hanya akan digunakan sebagai alat. Dia bergidik lagi setelah mendengar penilaian tersebut. Setiap gadis memiliki mimpi, kurang lebih, di dalam hati mereka. Namun kini, penilaian jujur dengan kejam menembus mimpi-mimpi tersebut. Dia mengepalkan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk berhenti gemetar. Cinta adalah sifat manusia jadi itu bukan kritik terhadapmu. Namun, Anda masih muda, belum melihat dunia nyata dan Grand Dao yang megah. Sang ibu pemimpin melanjutkan, bakatmu baik-baik saja tapi sekarang, kamu diberi kesempatan. Ambil keputusan dan poleskan hati Dao Anda maka hidup Anda akan berubah. Setelah Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat hidup selama beberapa puluh ribu tahun sambil mempertahankan keremajaan Anda. Pada saat itulah ketika Anda berdiri di puncak, pandangan Anda akan menjadi lebih luas dan Anda akan memahami bahwa ada hal-hal yang lebih menakjubkan dan menakjubkan di dunia. Anda akan bertemu dengan lebih banyak lagi talenta luar biasa. Saat itulah Anda akan mengetahui apa yang sebenarnya Anda inginkan. Bimbingannya yang nyaring mencapai hati. Semua anggota klan mendengarkan dengan cermat. Bahkan leluhur Yu menghela nafas dalam pikirannya. Seorang God King seperti dia dapat dianggap sebagai pria yang berpengalaman dan memiliki interpretasi berbeda terhadap kata-katanya. Di masa lalu, dia gagal memahami hal ini sampai dia dewasa. Sayangnya, sudah terlambat karena dia tidak menjadi God King sampai usia tua. Pada tingkat tertentu, seseorang mempunyai perspektif yang berbeda terhadap dunia. Mungkin perspektif ini akan lebih berubah di level kaisar penyerang. Tapi itu bukanlah sesuatu yang berani dia bayangkan. Dia tahu bahwa Yulian juga merupakan anak yang paling penuh harapan di klan mereka. Jika dia bisa diperbaiki, masa depannya akan cukup menjanjikan.
Jika kamu memutuskan hubungan asmara sekarang, kamu akan dapat memilih jalan yang berbeda. Apakah Anda ingin menjadi wanita biasa atau seorang ahli yang tersenyum di dunia? Ini adalah pilihanmu. Ibu pemimpinnya bertanya. Sebuah konflik muncul di benakku. Pada akhirnya, dia teka-teki gigi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Leluhur, saya menerima pelatihan dan bimbingan." Bagus sekali. Ibu pemimpinnya mengangguk setuju sambil menatap Yulian. Dia berbalik ke arah Li Qiye dan berkata, "Yang mulia, bagaimana menurut Anda? Saya tidak bisa tinggal lama jadi saya tidak bisa mengajarinya secara pribadi." Li Qiye menggelengkan kepalanya, "Tetapi sangat cocok bagimu untuk mengajar keturunanmu sendiri. Menurutku, dia cocok untuk mengembangkan step scripture jadi aku akan mengizinkanmu mengajarkannya hal itu." Ibu pemimpinnya sedikit kecewa sampai dia mendengar bagian terakhir. Li Qiye memiliki pedoman untuk para pengikutnya. Hukum prestasi tertentu dapat diterima oleh keturunan mereka dan ada pula yang tidak. Sebagai seseorang yang telah mengembangkan step scripture, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya itu. Oleh karena itu, izinnya merupakan masalah yang sangat besar. Terima kasih yang mulia, orang lain tidak bisa meminta kekayaan sebesar itu. Sang ibu pemimpin langsung memberitahu Yulian. Yulian mendapatkan kembali akalnya dan buru-buru membungkuk ke arah Li Qiye. Meski begitu, dia tidak punya kata-kata yang cocok untuk kesempatan ini. Tidak perlu formalitas. Li Qiye menggambarkan lengan bajunya, "Nenek-nenek moyangmu merampas kekayaan ini untukmu, jangan mengecewakannya." Ya, dia diam-diam menegaskan, "Mulai hari ini, kamu akan tinggal di halaman agar aku bisa mengajarimu." Ibu pemimpinnya mengalami kemunduran. Ini adalah secercah harapan bagi ibu pemimpinnya. Dia tidak bisa mengajar semua anak seusianya tetapi sekarang, dia bisa menanam benih untuk penerus masa depan mereka. Yulian membungkuk lagi tanpa bicara. Sementara itu, Master Klan Yu sangat gembira dengan putihnya. Diajar oleh ibu pemimpin berarti dia akan menjadi penerus berikutnya, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil ini darinya. Semuanya, pergi sekarang. Sang ibu pemimpin memerintahkan, "Zonying, kamu tetap di sini." Mereka mengikuti perintahnya dan semua orang pergi, di luar Zonying. Zonying masih terguncang. Murid-murid lain tidak tahu siapa yang mereka lihat tetapi dia tahu. Ini adalah penguasa tertinggi dari 9 dunia. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasnya. "Bertemu lagi, Guru Suci, telah melampaui impian terliarku," kata Zonying dengan penuh semangat. "Kamu memiliki ingatan yang baik karena kamu baru belajar berbicara saat itu." Li Qiye tidak dapat menahan tawanya. Orang tua itu tersenyum canggung. Dia tampak seperti anak kecil di hadapan seseorang yang setua. "Li Qiye, Guru Suci, saya selalu menerangi Anda. Anak laki-laki itu tidak pernah melupakanmu dan bahkan ingin bergabung dengan Legiun Naga Hitam tetapi lelaki tua itu tidak mengizinkannya." Ibu pemimpinnya tersenyum dan kecewa. Masa lalu membuatnya malu sehingga dia tertawa hampa. Legiun Naga Hitam mengancam dunia selama 3 generasi dengan Raja Naga Hitam yang dikuduskan. Guru Suci juga memerintah selamanya jadi saya benar-benar bermimpi memimpin pasukannya saat itu. Untunglah ayahmu tidak mengizinkanmu atau aku tidak tahu harus berbuat apa. Klan Yu hanya memilikimu, jadi jika sesuatu yang buruk terjadi, bagaimana aku bisa menghadapi orang tuamu?" Li Qiye tertawa. "Anak-anak tidak berusaha cukup keras." Sang ibu pemimpin menghela nafas panjang, "Kalau tidak, kami akan membiarkan dia berlatih secara legiun." Pasangan itu tidak hanya memiliki satu anak tetapi hanya Zonying yang sukses. Saudara laki-laki dan ibu yang lain telah meninggal sebelum dia karena budidaya mereka yang lebih lemah. Oleh karena itu, Klan Yu hanya menyuruh dia mengurus semuanya sehingga ayahnya tidak mengizinkannya bergabung dengan Legiun karena kecelakaan apapun dapat mengakhiri garis keturunan mereka. Saat Li Qiye tinggal sebagai tamu di Yu Mansion, berita tiba-tiba datang dari Grand Xi mengenai persekutuan pernikahan antara Soaring Immortal dan Heaven Suppression. Zi Chuining akan menikah dengan Long Ao Tian. Mereka akan bertemu untuk berdiskusi pernikahan di wilayah Soaring Immortal. Kabar ini sempat heboh karena sebelumnya sudah ada rumor yang beredar. Namun mereka berasal dari saluran yang berbeda, bukan dari saluran resmi seperti saat ini. Oleh karena itu, meski banyak yang mempercayainya, beberapa masih skeptis hingga pengumuman resmi ini. Aliansi tersebut tidak lagi sebatas ekonomis tetapi lebih bersifat masa lalu.
Dua raksasa di generasi kita masih memutuskan untuk bergabung. Salah satu leluhur dari kekuatan besar menjanjikan. Setiap orang yang berwawasan luas akan mengetahui hasil dari persekutuan ini. Artinya tidak ada yang bisa menghentikan mereka karena yang satu mempunyai 5 kaisar dan yang lainnya memerintah selama 3 generasi terakhir. Mungkin kaisar abadi akan mampu menghentikan mereka, tapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka di 9 dunia. Soaring Immortal sudah lama terpisah dari 9 dunia, mereka memang membutuhkan dukungan dari Heaven Suppression, tidak ada yang lebih sempurna dan kuat dari aliansi ini. Bahkan para God King dari generasi terakhir pun terkejut setelah mendengar ini. Negara-negara besar di Laut Besar mempunyai reaksi paling besar karena mereka paling tidak ingin melihat hal ini. Aliansi ini akan melintasi seluruh wilayah mereka. Artinya, semua keputusan di wilayah tersebut dapat diambil secara sewenang-wenang hanya oleh 2 sekte. Semua orang harus mendengarkan karena keduanya bisa mengubah kekuatan besar menjadi abu dalam semalam. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengubah situasi. Sementara itu, banyak juga yang senang memasaknya, terutama kalangan muda. Mereka tidak peduli pada politik dan keseimbangan kekuasaan, hanya sudut pandang romansa. Saya mendengar Dewi Penindas. Surga sangat dekat dengan Verces di 100 kota timur. Ada beberapa rumor tentang mereka menjadi kekasih di Akademi Dao Surgawi juga. Seorang penggosip mengungkapkan, Verces memang cukup kuat untuk menjadi sombong tapi saat ini, yang penting hanyalah usul seseorang. Dia berasal dari Cleansing Incense, itu bukan apa-apa. Cerita lain untuk Aotian dengan Soaring Immortal. Dia memiliki garis keturunan seorang kaisar dan seni 5, pendidikan yang begitu mulia. Bagaimana orang seperti Li Qiye bisa menandinginya? Dengan latar belakang kebanggaan sang dewi, dia secara alami seharusnya bersama dengan pangeran surgawi seperti Aotian. Seorang sekutu kuno berkata dengan nada meremehkan. Beberapa orang langsung merasa tidak senang dengan pria yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain hanya karena latar belakangnya. Seorang yang dekat dengan muda, yang merupakan penggemar berat Li Qiye, menjawab, jadi bagaimana jika mereka memiliki pendidikan yang mulia? Yang paling ganas tidak peduli. Lawan dia dan bahkan anak-anak keturunannya akan dibantai seperti anjing, tidak layak disebut. Itu benar. Banyak gelandangan yang setuju dengan sentimen tersebut. Menurut Anda, apakah pendidikan yang mulia itu bagus? Verces tidak pernah kekurangan wanita sebelumnya. Begitu banyak putri dan orang suci yang bersedia menikah dengannya. Peri Mei, Dewi Pedang Bai, semuanya berasal dari garis keturunan-keturunan dan mereka tetap ingin mengikuti. Kebanyakan mengingatkan dari sekte yang lebih kecil dan terutama para gelandangan paling tidak suka mendengar komentar yang menghina dari para bangsawan. Mereka menganggap retorika seperti itu menghina. Sementara itu, Cleansing Incense adalah sekte yang tertindas. Oleh karena itu, di mata mereka, pencapaian Li Qiye adalah sebuah terobosan bagi mereka sehingga mereka memandangnya sebagai kebanggaan mereka. Saya setuju. Verces tidak akan kekurangan wanita hanya karena prestasinya. Dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia mau. Orang lain menambahkan, Dewi Penindas Surga hanya setuju untuk menikahi Aotian karena pernikahannya, bukan berarti dia menyukainya. Dia mungkin lebih mencintai Verces. Perdebatan semakin sengit dan akhirnya berubah menjadi skandal. Banyak yang mulai mengatakan bahwa Li Qiye dan Sang Dewi berjanji untuk menikah dengan satu sama lain di akademi. Dengan demikian, lamaran pernikahan saat ini murni bersifat politis. Kudengar Verces pasti akan mencuri pengantin wanita. Beberapa penggarap tak dikenal menyebarkan pesan ini. Siapa yang tahu maksud sebenarnya di balik ini? Mencuri pengantin wanita, benarkah sekarang? Banyak yang tercengang setelah mendengar ini. 100%. Coba berpikir, siapa yang paling ganas? Apakah dia takut pada kata-kata? Soaring Immortal dan Aotian bukanlah apa-apa dia, sama dengan Heaven Suppression City. Jika Aotian berani mencuri wanitanya, dia mungkin akan mencoba menginjak-injak kota dan melonjak abadi. Seorang pembicara berbicara kepada temannya tentang validitas rumor tersebut. Terlepas dari motif tersembunyi dari pesan tersebut, banyak orang berpikir masuk akal. Mereka semua tahu tentang temperamen dan sifat kejam Verces, tidak ada yang tidak berani dia lakukan di dunia ini. Akan aneh jika dia tidak mencoba meminjamkan Soaring Immortal karena Aotian mencoba mencuri wanitanya. Verces pasti akan memberi pelajaran pada Soaring Immortal.
Negara-negara besar yang tidak berdaya menginginkan perkembangan khusus ini. Pada saat yang sama, Peacock Bright Monarch segera melaporkan kepada Li Qiye tentang pemegang hak tersebut. Li Qiye hanya tersenyum setelah mendengar tentang pernikahan tersebut. Saya khawatir kelompok leluhur Ye memaksa penguasa kota. Mungkin dia kehilangan otoritasnya sekarang, kata raja dengan cemas. Denganku di sini, trik Gu Zun tidak akan berarti apa-apa. Dia tersedak. Raja diam-diam mengangguk karena dia tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatannya sendiri, jadi dia menaruh harapan padanya. Dia melihatnya sebentar tetapi menahan diri untuk tidak berbicara. Teruskan. Li Qiye memperhatikannya dan berkata sambil tersenyum. Dia tersenyum masam dengan ekspresi aneh sebelum berbicara. Rumor mengatakan bahwa kamu dan penguasa kota memiliki perjanjian pernikahan di akademi sehingga banyak orang mengira kamu akan mencuri pengantin wanita. Itu hanya pesan yang dikirim oleh kekuatan besar setempat. Li Qiye tertawa, baiklah, jika orang ingin mengadakan pertunjukan, kenapa tidak? Ini akan menjadi hidup ketika saya melakukannya. Dia tentu mengerti bahwa orang-orang ingin menyemangatinya. Namun, dia tidak terlalu keberatan. Karena Gu Zun mengincarnya, dia ingin membalas budi dengan menghancurkan peradaban. Dia pergi menemui ibu pemimpinnya sesudahnya. Dia juga mendengar berita itu dan langsung berkata, ini adalah rencana Gu Zun. Dia ingin menyeret Soaring Immortal ke bawah dan menggunakan kekuatannya untuk melawanmu. Aku tahu, Li Qiye menjawab, Gu Zun sendiri tahu bahwa dia sendiri tidak bisa melawanku sama sekali, jadi dia membutuhkan sekutu, dan siapa yang lebih baik dari Soaring Immortal? Apakah ada silsilah yang lebih kuat dibandingkan dengan Soaring Immortal di 9 dunia? Sang ibu pemimpin berjanji untuk menanggapi, bahkan jika Gu Zun melibatkan Soaring Immortal, mereka tidak dapat menghentikan Anda sama sekali bahkan jika mereka menggunakan potensi penuh mereka. Sekte itu perlu berdoa demi keberuntungan mereka sendiri. Jika mereka menumbuhkan mata, mereka dapat terus bertahan hidup. Tetapi jika mata mereka bersinggungan pada bagian belakang kepala mereka, maka saya akan menghabisinya saja. Li Qiye tersenyum santai. Ibu pemimpin sudah terbiasa dengan gaya seperti itu. Bagi dunia, Soaring Immortal penuh dengan ahli dan dapat dianggap sebagai yang tertinggi dari 9 dunia. Namun, bagi Li Qiye, ini hanya sebuah sekte besar. Dia bisa menghancurkannya kapanpun dia mau. Inilah alasan mengapa Soaring Immortal memilih untuk tidak keluar selama 3 generasi. Bagian ini seharusnya tahu sedikit tentangmu, kan? Dia berkata. Li Qiye balas tersenyum, kamu hidup pada generasi Kaisar Abadi Yin Tian jadi kamu tidak memahami Soaring Immortal sepenuhnya. Struktur kekuasaannya tidak sederhana. Ia memiliki banyak dunia luar dengan jumlah warga yang luar biasa banyak dan mungkin lebih dari 10 juta murid. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, struktur kekuasaannya, sederhananya, terdiri dari 5 cabang. Itu rumit dan berubah di setiap zaman. Cabang manapun yang memiliki keuntungan akan bertanggung jawab. Mungkin benar, tapi apakah penting cabang mana yang bertanggung jawab? Tak satu pun dari mereka yang boleh mencoba menyentuh kumismu, terutama cabang Kaisar Abadi Tunri dan Kaisar Abadi Bami. Para jenderal di bawah sayap mereka harus tetap setia kepada Anda, kata ibu pemimpin. Waktu sedang berubah, sama dengan Soaring Immortal. Ditambah lagi, Tunri dan Bami tidak dianggap sebagai muridku karena aku hanya membantu dan mengajari mereka sedikit. Li Qiye menenangkan. Ditambah lagi, mereka juga tidak berdaya. Bagaimanapun, sekte tersebut memiliki aturannya sendiri dan mereka telah membuat perjanjian. Terlebih lagi, mereka sekarang sudah tua dan mungkin tidak memiliki kendali atas apapun. Dia menjelaskan, jika mereka benar-benar ingin melawanmu, maka mereka hanyalah katak di bawah sumur yang mencari kehancurannya sendiri. Dia menyatakan, Li Qiye tersenyum tipis, kemungkinan mereka akan bunuh diri cukup tinggi. Pengaruh Kaisar Abadi Ren Xian sangat besar, sehingga cabangnya seharusnya cukup kuat sekarang. Dia mengerutkan kening sebagai tanggapan, memberitahukan Kaisar masih memiliki dendam terhadapmu saat itu jadi dia meninggalkan beberapa rencana untuk melawanmu. Ren Xian memiliki pengendalian diri yang baik. Terlepas dari asal-usul dan garis keturunannya, dia tetaplah seorang kaisar yang memiliki pandangan ke depan untuk memahami apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Terlepas dari pencapaiannya yang luar biasa, dia masih menunjukkan pengendalian diri yang besar setelah menjadi kaisar, itulah mengapa dia menginginkan gelar Ren Xian.
Dia ingin mendapatkan sisi baik Anda selain menunjukkan tekadnya terhadap asal-usulnya sehingga gelarnya menunjukkan asal-usul manusia. Ibu pemimpinnya menyadari keadaan tersebut. Saat itu, Ren Xian adalah kandidat terpilih dari Soaring Immortal for the Heaven's Will. Namun, karena garis keturunannya, Li Qiye tidak setuju dengan hal ini tetapi Soaring Immortal sangat ingin memiliki kaisar kelima. Mereka bertengkar kecil karena hal ini tetapi sekte tersebut akhirnya membuat banyak janji, bahkan sumpah darah. Kaisar sendiri adalah bagian dari hal ini. Karena semua konsesi, Li Qiye memilih untuk menutup mata terhadap persaingan. Selama generasi itu, Kaisar Muda tidak mengecewakan sekte tersebut. Dia menyapu 9 dunia dan merebut tahta. Namun demikian, bahkan setelah tak terkalahkan, dia menepati janjinya dan masih sangat menghormati Dark Crow. Meskipun saya tidak setuju dia menjadi seorang kaisar, dia melakukan tugasnya dengan baik setelah kejadian itu. Terlepas dari ketulusannya, dia tetap menepati janjinya dan menerapkan pengendalian diri. Dia tidak melakukan hal-hal tertentu hanya karena dia adalah seorang kaisar atau sektenya adalah Soaring Immortal. Sulit untuk mengkritik dia dalam aspek ini. Masalahnya adalah keturunannya. Mereka percaya Soaring Immortal adalah penguasa 9 dunia, dan keturunan mereka yang sejati adalah yang paling kuat dan berharga. Keyakinan ini membuat mereka gila. Oleh karena itu, mereka terpaksa mengasingkan diri, tidak diizinkan muncul pada generasi Kaisar Abadi Qianli. Dia berkata, dia tidak mengalaminya secara pribadi tetapi dia pernah mendengarnya sebelumnya. Di masa lalu, beberapa orang di sekte diam-diam melakukan beberapa hal dengan garis keturunan mereka dan memicu kemarahan Dark Crow. Dia dengan paksa mencari setiap inci Soaring Immortal. Sekte itu cemas sebelum kedatangannya dan banyak orang besar terpaksa bunuh diri. Pada akhirnya, mereka mengisolasi diri dari dunia luar. Inilah alasan mengapa begitu sedikit murid dari sekte tersebut yang muncul selama 3 generasi Raja Naga Hitam. Sekelompok orang idiot yang bergantung pada darah mereka sendiri, mengira bahwa mereka adalah penguasa dunia. Li Qiye berkata tanpa emosi. Tergigit. Dia terkejut mendengar ini, apakah pada akhirnya akan menyegarkan tubuh mereka. Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tetapi mereka akan semakin tersingkir dari ras mereka sendiri sambil mendekati sifat sebenarnya dari garis keturunan ini. Inilah mengapa garis keturunannya sangat menakutkan. Bahkan untaian tertipis pun bisa berpeluang terjadinya atavisme. Itu sebabnya balapan ini begitu kuat. Apakah kamu menemukan petunjuk ketika kamu mencari sekte itu saat itu? Dia bertanya setelah berpikir dengan tenang. Sedikit saja, mereka memiliki kesetiaan mutlak kepada Soaring Immortal. Begitu mereka tahu bahwa saya akan mengorek lebih jauh lagi, mereka segera bunuh diri dan menghancurkan semua jejak. Namun, saya tahu beberapa dari mereka sudah mencoba eksperimen dengan darah ini. Li Qiye mendengus. Mereka sebenarnya bersembunyi darimu. Kalau begitu, itu pasti menjadi masalah besar. Ekspresinya sedikit berubah. Ini ada, dengan artefak tertinggi. Mata Li Qiye menjadi serius juga, ini bukan di Soaring Immortal tapi saya yakin itu diam-diam muncul di sana sesekali. Itulah alasan mengapa saya yakin barang itu masih ada dalam kepemilikan ras ini. Dia samar-samar mengerti benda apa itu karena Li Qiye telah mencarinya ketika dia mengendalikan 9 dunia. Tidak masalah karena pada akhirnya tidak akan lepas dari genggamanku. Li Qiye dengan tenang menyatakan, saya tidak peduli berapa generasi atau seberapa baik mereka menyembunyikannya, saya akan menjalani suatu hari nanti. Sang matriark tahu bahwa Li Qiye telah memasang jebakan besar dan siap menghadapi musuh yang akan jatuh. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Yang mulia, mengapa Anda mengalah? Jika Anda tidak membiarkan mereka melatih Kaisar Abadi Ren Xian, mereka mungkin tidak berani melakukannya. Li Qiye memikirkan pertanyaan ini dengan cermat. Dia memejamkan mata dan bersandar di kursi utama setelah sedang tidur. Dia akhirnya membuka matanya dan menjawab, tidak ada seorang pun yang benar-benar berhati besi. Atau mungkin karena aku telah membunuh terlalu banyak orang sehingga aku menjadi berhati lembut. Dia tidak menjawab, hanya menunggu untuk mendengarkannya. Kadang-kadang di tengah malam, saya berpikir apakah saya telah membantai terlalu banyak orang. Tapi sekali lagi, saya tidak boleh menunjukkan belas kasihan dalam masalah ini. Jika manusia atau ras manapun ada di sini, saya harus membantai mereka.
Dia berkata perlahan, "Yang mulia, Anda benar tentang hal ini. Hanya dengan memanjangkan darah ini sepenuhnya maka 9 dunia akan memiliki kedamaian. Jika tidak, kegelapan akan tetap mengacaukan kita semua," kata ibu pemimpin dengan sungguh-sungguh. "King Feng, saya tahu Anda selalu mendukung dan mendengarkan saya. Tapi, Anda belum pernah menyaksikan saat-saat ketika saya membantai 9 dunia, ketika saya membiarkan darah meresap jauh ke dalam tanah. Pada masa itu, beberapa jenderal mulai bimbang. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan terhadap mereka? Membunuh." Dia menjawab tanpa ragu-ragu, "Ya dan aku membunuh mereka." Li Qiye menutup matanya lagi dan berkata dengan getir, "Secara pribadi memerintahkan kematian para jenderal yang setia dengan prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukanlah hal yang mudah bagi hati." Keheningan menguasai ruangan itu. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menghela nafas, "Oleh karena itu, saya adalah seorang tiran, tangan gelap di balik tirai. Saya adalah seseorang yang hanya bisa ada dalam kegelapan. Aku bukan seorang kaisar abadi, sebuah mercusuar cahaya, hanya seorang tukang daging tak berperasaan yang telah membantai 9 dunia. Tanganku berlumuran darah." Raja dengan hati-hati memilih kata-katanya, "Tidak peduli siapa Anda, Yang Mulia. Anda adalah seseorang yang memahami apa yang tidak berani dilakukan orang lain. Kaisar abadi memiliki generasi yang bersinar tetapi mereka hanya mempunyai kekuatan yang tak terkalahkan, bukan beban yang sangat besar dari 9 dunia. Siapa yang melakukan hal itu, ternoda keburukan, namun tetap melindungi 9 dunia. Ini bukan kaisar abadi dan segudang ras serta kekuatan. Anda adalah pengamat, Yang Mulia, penghenti kegelapan. Keberadaanmu memungkinkan terjadinya era kaisar yang cemerlang." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Tanpamu, cepat atau lambat kegelapan akan datang lagi. Anda telah melakukan tugas Anda, menghapus garis keturunan ini selama ini, bukan kaisar. Mereka memang luar biasa dan tidak dapat memahami bahwa mereka juga telah berjalan di jalan yang dilapisi dengan tulang, tetapi tidak ada yang pernah melakukan persahabatan sebesar Anda. Ini bukan karena janji mereka, tapi karena mereka tidak ingin melakukannya. Mereka terpikat oleh reputasi mereka sendiri, tidak ingin dilihat oleh generasi mendatang sebagai tukang daging yang membantai orang yang tidak bersalah." Sebuah desahan menyela pidatonya, "Mereka terlalu menghargai reputasi ini dan takut melakukan perbuatan jahat akan berakhir dengan kritik. Misalnya membunuh orang yang tidak bersalah setelah menjadi kaisar. Banyak dari mereka yang menyadari bahwa pada awal era kaisar, garis keturunan ini masih mengalir di 9 dunia. Mereka bertebaran dengan hibridisasi di mana-mana. Dengan adanya informasi tersebut, mereka pun mengetahui bahwa kegelapan akan datang kembali namun mengapa mereka tidak melakukan pembersihan massal? Itu semua karena keasyikan mereka sendiri. Oleh karena itu, selama ini, hanya Anda yang harus menanggung kutukan dunia. Anda satu-satunya yang tidak peduli dengan rasa hormat orang lain atau apakah mereka takut kepada Anda atau tidak. Karena kurangnya motif tersembunyi, kamu dapat memperbaiki kesalahan besar dengan mengangkat pedang Algojo untuk memutuskan garis keturunan." Dia dengan sungguh-sungguh melanjutkan, "Kamu memang seorang tukang daging, tangan gelap di balik tirai. Namun, tanpa pembersihan terus-menerus, seperti apa 9 dunia sekarang? Seperti yang Anda katakan, darah akan kembali menggigit. Dengan kehati-hatian sekecil apapun, banyak sekali ras yang akan hilang. Manusia, roh, golem tidak akan ada lagi, hanya satu balapan yang tersisa. Ini tidak hanya akan menjadi kegelapan yang memperbudak karena pada saat itu, setiap ras akan menjadi satu. Oleh karena itu, semua makhluk di 9 dunia harus berterima kasih padamu. Penaklukan Anda memungkinkan mereka untuk hidup hingga saat ini. Tapi mungkin Anda benar, saya belum pernah mengalami salah satu retensi besar ini. Namun, aku bisa melihat satu hal dengan pasti, masa depan 9 dunia tanpamu. Oleh karena itu, saya akan mendukung Anda. Jika kamu perlu membersihkan dunia sekali lagi, beri saja aku perintah, aku akan melaksanakannya tanpa ragu-ragu." Li Qiye sepertinya sedang tidur di kursinya. Setelah beberapa lama, dia tertawa kecil sebagai jawaban, "Orang berhak atas pendapatnya sendiri. Setiap jenderal saat itu berhak mendapatkan hak ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan di dunia ini. Di setiap generasi, dunia selalu memuji para kaisar dan pencapaian agung mereka.
Namun, mereka mengutuk nama Anda tanpa mencoba memahami eksploitasi Anda. Sekalipun mereka benar-benar mengetahui keberadaan Anda, mereka tetap hanya akan bereaksi dengan rasa takut. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pandangan mereka ke depan. Dia berkata, biarkan mereka. Li Qiye tersenyum santai, karena aku seorang tukang daging, aku harus mengangkat pedangku melawan 9 dunia. Narasi khususnya baik-baik saja. Dia dengan lembut menghela nafas pada saat ini. Sebagai Dark Crow, dia tidak peduli dengan kata dunia. Namun, ketika para jenderalnya yang setia dan berprestasi menentangnya, memberikan perintah untuk membunuh mereka secara pribadi adalah pilihan yang tidak diinginkan dan menyakitkan. Namun demikian, seseorang perlu melakukan hal itu seperti yang dikatakan ibu pemimpinnya. Setiap noda darah itu harus dibersihkan atau kegelapan akan datang lagi. Sang matriark, rekan lamanya yang pernah ke neraka dan kembali bersamanya, menatap pria yang tampaknya biasa ini. Dia tahu bahwa dia mungkin kehilangan perasaan karena hati besi daunnya, ada rasa sakit yang luar biasa dan kenangan yang tidak diinginkan mengintai di bawah. Inilah mengapa dia sangat mengaguminya. Dia diam-diam menanggung penderitaan dan keburukan untuk melindungi 9 dunia. Bahkan kaisar pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pengorbanannya. Tidak apa-apa untuk melakukan pembersihan lagi. Li Qiye duduk dan berkata, jika Soaring Immortal ingin datang, biarkan saja. Saya ingin melihat apa yang mereka sembunyikan di generasi ini. Tampak bersinar dengan kilatan dingin. Raja siap menghadapi pertumpahan darah setelah melihat ekspresi. Tapi sekarang aku sedikit lelah membunuh terus-menerus. Li Qiye berkata sambil tersenyum, 18 meriam kristalmu sudah lama tidak digunakan. Keluarkan untuk menguji kekuatannya sekarang. Membunuh seekor ayam dengan pisau lembu sungguh lucu. Saya akan membawanya ke sini, Yang Mulia. Dia pergi. Sesaat kemudian, dia membawa kembali 2 peti. Yang satu terlalu besar sedangkan yang lainnya terbuat dari kayu sangat portabel. Mereka dilindungi dengan banyak segel, yang menunjukkan nilai isinya. Ibu pemimpinnya kemudian membuka segel dan gumpalan cahaya berkilauan dan menembus cahaya keluar dari yang besar. Sebuah meriam berukuran besar yang terbuat dari kristal dan dihiasi dengan rune perkasa terdapat di dalamnya. Materi tersebut memancarkan kekuatan misterius. Anehnya, meriam itu bukan hanya satu laras melainkan kumpulan yang terdiri dari berbagai ukuran. 18 meriam kristal. Li Qiye tersenyum setelah melihatnya, jenis kristal ini memang yang terbaik. Hanya tambang abadi kristal vol yang mampu memproduksinya. Sayang sekali untuk kakek tua itu terlalu pelit. Meriam ini adalah harta karun klan Yu, kartu sebagai mereka. Bahkan mereka yang menyadari keberadaan mereka di klan belum pernah melihat mereka secara langsung sebelumnya. Ini adalah cintamu kepada kami. Menggunakan bahan-bahan berharga UNTK membuat senjata tiada taraf untuk klan kami. Dia berkata, saya hanya bosan dan berlatih. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Meriam tidak diciptakan dengan metode sejak zaman ini. Itu memiliki asal-usul yang sama dengan Netherlord Hexager Launcher tetapi seni pandai besi mereka sendiri telah hilang dalam sejarah. Perbedaan utamanya adalah jenis materialnya. Peluncurannya jauh lebih berharga dan meriam ditemukan setelahnya. Setelah membuat peluncurnya, Li Qiye jarang menggunakan metode pandai besi ini lagi karena kontribusi ibu pemimpin dan suami. Dia menciptakan senjata ini dengan beberapa bahan yang ada dan memberikannya kepada mereka. Dia membuka peti lainnya juga. Yang ini memiliki deretan berlian merah rapi yang berfungsi sebagai amunisi. Masing-masing menyerupai matahari itu sendiri dengan nyala api yang spektakuler. Uranium api naga. Li Qiye memandangi setiap berlian dan tersenyum, menguat lalu penembakannya akan sangat spektakuler. Yang Mulia, Anda harus mengekstrak esensi dari seluruh matahari hanya untuk membuat berlian ini. Dia berkata dengan penuh emosi karena dia telah melihat kekuatan dahsyat dari senjata ini sebelumnya. Sekte Soaring Immortal membuat kemah di wilayah laut tempat mereka tiba setelah tiba di Laut Besar. Daerah itu dulunya memiliki beberapa kekuatan besar iblis. Mereka memang mencoba melawan tetapi sia-sia. Pada akhirnya, iblis-iblis ini terpaksa mundur sementara Soaring Immortal mendapatkan kendali penuh. Langkah seperti itu menarik banyak kritik tetapi tidak membuahkan hasil karena kekuatan sekte tersebut. Faktanya, sebelum masa pemerintahan Raja Naga Hitam, pengaruh Soaring Immortal tersebar di 9 dunia.
Lagi pula, mereka punya 5 kaisar sehingga mereka punya markas ekstrateritorial di mana-mana. Anehnya, pada generasi Kaisar Abadi Qianli, sekte tersebut tiba-tiba meninggalkan semua markas besar ini, tidak ada satupun murid yang tertinggal. Sejak saat itu, mereka jarang muncul lagi di 9 dunia. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi hilangnya raksasa ini adalah hal yang baik bagi banyak negara besar, tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin ancaman seperti itu terjadi di sekitar mereka. Namun, kini, sekte tersebut telah kembali dan menggunakan momentum yang tidak dapat dihentikan untuk mengambil alih wilayah ini. Hal ini membuat khawatir para penggarap di Mortal Emperor. Kolaborasi dengan Heaven Suppression semakin mengejutkan pikiran. Sejak saat itu, banyak mata yang bersandar pada setiap gerakan mereka. Tentu saja, orang lain juga memperhatikan Verces. Mayoritas orang, terutama yang berada di area ini, ingin menggunakan Verces untuk membalas Soaring Immortal. Rumor percintaan antara Verces dan Sang Dewi menjadi semakin intens seolah itu adalah kebenaran. Disengaja atau tidak, singkatnya, semua orang tahu bahwa keduanya memiliki perjanjian pernikahan di Akademi Dao Surgawi. Generasi muda bersenang-senang berdiskusi tentang bagaimana Aotian berani bersaing melawan Verces. Mereka hanya ingin datang dan menyaksikan pertunjukan pencurian pengantin secara langsung. Yang paling ganas ada di sini. Orang-orang segera mengetahui saat Li Qiye dan Peacock Bright Monarch berhasil mencapai wilayah Soaring Immortal Sect. Berita ini segera menyebar dengan kecepatan yang luar biasa ke seluruh wilayah. Apakah dia benar-benar membawa pengantin wanita pergi? Semua mata tertuju pada Li Qiye. Negara-negara besar menjadi bersemangat karena inilah yang mereka tunggu-tunggu. Yang paling ganas sebenarnya ada di sini. Apa yang ku bilang padamu? Yang paling ganas adalah tidak terpecah dan sombong. Dia tidak takut siapapun. Seseorang seperti Aotian bukan apa-apa, pria ini mengira dia bisa mencuri wanita Verces. Dia akan dihancurkan. Beberapa penggemar muda merasakan darah mereka mendidih setelah melihat Li Qiye. Namun, beberapa pemuda bangsawan tidak setuju. Seseorang tertarik sebagai tanggapan, yang paling ganas mungkin kuat tetapi kalian semua buta, bahkan tidak bisa melihat siapa Kaisar Muda Long. Dukungannya adalah sekte abadi yang melonjak dengan God King yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan Kaisar Penyerang, selama ini belum ada yang berani melawan Soaring Immortal, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Terus, Aotian hanyalah seekor anjing yang mengandalkan sektenya. Yang paling ganas akan membunuh yang lemah dengan begitu cepat. Pendukung Li Qiye membalas. Jangan terlalu yakin. Kaisar Muda Long memiliki fisik yang sempurna. Dia tidak bisa dihentikan di kalangan generasi muda. Bahkan generasi yang lebih tua pun tidak bisa melawannya. Penggemar Long Aotian langsung berteriak balik. Verces memiliki 13 istana, satu-satunya di zaman ini. Immortal fisik yang telah selesai dengan sempurna, jumlahnya sudah terlalu banyak. Dukungan Li Qiye sedikit berkurang. Kaisar Muda Long memiliki 3 talenta suci dan seni dari 5 kaisar. Sisi lain bertanding. Yang paling ganas memiliki 13 istana. Kalimat ini diulangi untuk menunjukkan pencapaian unik dan tak terpecahkan Li Qiye. Kaisar Muda Long adalah Raja Denari, dia bertarung melawan dunia selama 10 hari 10 malam tanpa goyah, melawan jutaan orang, dan bahkan membunuh para God King. Pendukung Aotian masih belum yakin. Yang paling ganas memiliki 13 istana. Para pendukung Li Qiye memahami kalimat ini dengan lebih keras lagi. Sisi Aotian gemetar karena marah tanpa respon. Jumlah istana yang sangat besar telah membuat semua orang jenius di dunia ini kehabisan napas. Prestasi dan kecemerlangan mereka tidak penting, semuanya memucat di hadapan 13 istana. Sejak lama, ada banyak kaisar abadi dan pengguna menyelesaikan akhir. Namun, Li Qiye adalah satu-satunya. Saat ini, keduanya memasuki area Soaring Immortal. Mereka melihat energi abadi dan kabut di mana-mana. Paviliun samar-samar terlihat dikonfrontasi bersama dengan kapal-kapal besar. Pohon-pohon saling terhubung untuk membentuk daratan yang luas. Masyarakat harus mengakui bahwa sekte tersebut mampu mengubah kawasan ini menjadi negeri abadi dalam waktu singkat itu. Ini menunjukkan betapa mengerikannya jumlah sumber daya yang mereka miliki. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sampah mereka dapat memperoleh kekuatan besar. Ini adalah gaya sekte dengan 5 kaisar. Dentang, 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 gong perang megah.
Para murid dari Soaring Immortal menjadi waspada. Baik anggota biasa dan bahkan tetua bersiap untuk tertawa. Soaring Immortal mungkin mengklaim supremasinya tetapi dia tidak meremehkan Verces sama sekali. Mereka mengetahui catatan pertempurannya dengan sangat baik. Baru-baru ini, dia menghancurkan kapal perang Skyfire mereka. Di masa lalu, dia membunuh para God King mereka dan membuang saluran spasial mereka. Ini adalah musuh yang layak. Suasana letusan antara kedua kubu merampas nafas penonton. Beberapa orang bersemangat untuk bertarung. Apa? Beginilah cara sektemu memperlakukan tamu. Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata seolah sedang berjalan-jalan di taman. Bahkan musuh-musuhnya atau orang-orang yang membencinya pun mengakui keberaniannya. Mampu sebelum tersenyum Soaring Immortal sangat mengesankan. Kaki mereka akan gemetar jika berada dalam situasi yang sama. Sikap santai ini membuat para ahli dari Soaring Immortal saling melirik. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mulai berkelahi atau tidak. Apakah Long Aotian akan bertarung? Salah satu merangkul. Long Aotian tidak ada di sini. Dia memimpin beberapa ahli dan leluhur untuk berburu monster laut saat ini di kedalaman. Seorang penonton yang berpengetahuan luas menenangkan kepalanya. Li Qiye, apa yang kamu inginkan? Seorang instruktur dari Soaring Immortal menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan nada serius. Soaring Immortal merasa situasi ini sulit diterima. Selama ini, sekte mereka menyapu semuanya tanpa perlawanan. Mereka belum pernah bertemu musuh konfrontasi ini sebelumnya. Mereka tidak menunjukkan sedikit pun kecerobohan dan memahami bahwa karakter tingkat tua tidak cukup untuk menghentikan Verces. Persyaratan terendah untuk menghadapi Verces adalah Oath King. Tidak ada apa-apa. Saya mendengar bahwa teman lama saya, penguasa kota penindas surga adalah tamu di sekte Anda, jadi saya di sini untuk membahasnya. Dia berkata perlahan, sangat mendominasi, dia langsung ke pokok persoalan. Para ahli di penyiaran diam-diam memuji. Hanya Verces yang tidak mampu melawan Soaring Immortal. Para tetua di sini menjawab dalam kontemplasi. Jika orang lain menuntut hal ini, mereka mungkin akan membunuh orang itu karena amarahnya. Namun, mereka harus berhati-hati jika itu datang dari Verces. Bersambung.